Penyediaan perumahan menjadi salah satu prioritas utama bagi pemerintah karena kebutuhan warga negara atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau dijamin oleh negara. Upaya untuk pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak masih dihadapkan pada kondisi ketersediaan dana dan aksesibilitas. Negara berupaya menyelenggarakan sebuah program yang merupakan bagian dari sistem pembiayaan perumahan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melahirkan sebuah inovasi berupa program tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. TAPERA salah satu upaya mendukung program sejuta rumah. TAPERA bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan. Program ini diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta melalui keterpaduan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Untuk mengelola tabungan TAPERA dibentuk suatu badan hukum, yaitu Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP TAPERA. BP TAPERA menggantikan tugas, wewenang, dan fungsi Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil atau Bapertarum yang merupakan lembaga pemerintah non-kementerian khusus yang tugasnya melayani bantuan tabungan perumahan bagi pegawai negeri sipil. Kini telah resmi dilikuidasi dan dibubarkan pada 24 Maret 2018. BP TAPERA lebih dulu menangani kebutuhan perumahan aparatur sipil negara sebelum mengelola tabungan perumahan masyarakat. Di tahun 2020-2021, kelompok ASN akan menjadi fokus BP TAPERA sesuai dengan arahan Komite TAPERA, di mana para ASN ini sebelumnya sudah mengikuti program tabungan perumahan pegawai negeri sipil atau Taperum PNS. Tak hanya ASN, peserta wajib TAPERA akan berlanjut ke pegawai BUMN, BUMD, dan BUMDes, kemudian TNI, Polri, dan pekerja swasta. Sementara, pekerja yang tidak masuk ke kategori itu dapat menjadi peserta mandiri. Guna menjamin hak warga negara atas tempat tinggal layak dan terjangkau, selama masa transisi Kementerian PUPR menjaga agar layanan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak terputus. Selama BP TAPERA belum bisa melayani MBR secara penuh, program seperti VLPP tetap berjalan. BP TAPERA secara transparan bekerja sama dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia, Bank Kustodian, dan manajer investasi untuk mengelola simpanan peserta. Peserta dapat memantau hasil pengelolaan simpanannya setiap saat melalui berbagai kanal informasi yang disediakan oleh BP TAPERA. Jadi ini memenuhi sifat yang selama ini menjadi asas dari TAPERA, yaitu adalah asas gotong royong. Jadi siapa yang mampu itu membantu kepada yang tidak mampu, ya. Dan itu diorganisir di dalam TAPERA itu. Salah satu asas dalam pengelolaan dana TAPERA ini adalah gotong royong. Dengan mengusung prinsip gotong royong dan kemanfaatan, program TAPERA akan menghimpun dana dari seluruh pekerja berpenghasilan upah minimum dengan manfaat yang diberikan sesuai dengan tingkat penghasilan peserta. Peserta berpenghasilan di atas upah minimum dan tergolong masyarakat berpenghasilan rendah akan memperoleh manfaat pembiayaan pemilikan, pembangunan, perbaikan rumah pertama,
atau pengembalian tabungan dan hasil pemupukan. Sementara itu, peserta berpenghasilan di atas 8 juta rupiah akan memperoleh manfaat berupa insentif kemudahan di sektor perumahan selama menjadi peserta, serta pengembalian tabungan dan hasil pemupukan setelah kepesertaan berakhir. Pemerintah menargetkan pembangunan 5 juta unit rumah pada periode 2020-2024 dengan anggaran hingga 552,7 triliun rupiah. Dana tersebut tidak hanya ditopang oleh pemerintah, melainkan berkolaborasi dengan swasta, pegawai daerah, dan masyarakat. Ditjen Penyediaan Perumahan juga memberikan anggaran sebesar 54 triliun rupiah atau sekitar 9,7%, mampu menyediakan 875.000 unit rumah. Sementara, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR memberikan anggaran sekitar 84,7 triliun rupiah atau sebesar 15,2%. Dengan begitu, perumahan Tapera dapat tersebar ke penjuru daerah di Indonesia.